rabies ini adalah jenis penyakit zoonosis ya, yang dimana penyakit ini ada di hewan tetapi bisa ditularkan kepada manusia juga. Hari ini ya kita akan membahas tentang penyakit rabies ya, dan juga inovasi berkaitan dengan rabies ini, yaitu aplikasi Sibarat. Sejak TTS itu ditetapkan sebagai KLB Rabies 30 Juli 2023. Ya. Nah, tetapi dalam upaya pengendalian memang kita belum maksimal ya, karena masih ada banyak kasus gigitan, kemudian masih ada kematian. Nah, ini merupakan tantangan kita bersama untuk bagaimana nanti ke depannya untuk kita bisa minimalkan dan tidak ada lagi, paling tidak zero kasus kematian. Nah, ini bukan hanya antara dinas kesehatan dan dinas peternakan, tetapi ya, utamanya adalah semua sektor yang bersama-sama bersama masyarakat yang mempunyai anjing peliharaan ini atau kucing yang bisa untuk bagaimana ini kita tidak mereka tidak bebas ya. Tetapi paling tidak mereka juga paham bahwa bagaimana kita tidak ada kasus rabies jika peliharaan kita itu memang dijaga, mau dikandangkan atau mau diikat, ya paling tidak ada, kita bisa minimalkan kasus ini. Karena kasus kita memang sudah tertinggi dan kematian kita juga sudah tertinggi. Sementara bertahun-tahun ini kita tidak ada kasus rabies di dalam ini. Jadi totalkan kasus kita ya secara kumulatif sampai dengan sekarang itu kita punya 6.900 ya, 6.900-an untuk kasus gigitan hewan penular rabies. Dan terakhir itu pada April kemarin kita punya kasus 21 kematian. Nah, ini memang sudah sangat tinggi ya. Jadi kalaupun kita berdiam diri, berarti kasus ini akan terus bertambah. Dan rata-rata sampai dengan saat ini, rata-rata per hari itu kasus kita masih di atas 8 sampai dengan kurang lebih 13 sampai 18. Vaksinasi khusus vaksinasi ke hewan memang mulai awal bulan Mei sampai dengan sekarang itu kita pelaksanaan vaksinasi ini memang bantuan dari luar, belum lewat dari APBD. Bantuan dari luar baik dari Kementan, dari WOA, Badan Kesehatan Hewan Dunia, bahkan dari undangan sendiri. Nah, vaksin yang digunakan untuk hewan ini kita ada 3 jenis, ada Neurabivat, Rabisin, dan Nuvivac. Dan untuk vaksinasi sendiri kita memang seharusnya itu kita 70% dari populasi untuk pelayanan, karena tindakan yang preventif untuk pengendalian pencegahan rabies ini hanya bisa dengan vaksinasi pada hewan. Bicara tentang HPR secara khusus anjing ini, memang di wilayah kita secara khusus timur ini untuk pengendalian populasi yang dilakukan oleh dinas saat ini hanya baru sebatas ada instruksi, ada edaran, himbauan dari bupati, terutama tidak atau dilarang untuk membawa anjing dari luar daerah, bahkan untuk tidak memindahkan anjing dari desa ke desa atau dari kampung ke kampung, sehingga meminimalisir menyebar luasnya virus rabies ini. Dan ketika kita berbicara tentang pengendalian populasi ini, ya juga kita berhadapan dengan budaya kita di timur ini, karena mereka menganggap
anjing ini sebagai hewan kesayangan mereka untuk jaga rumah, jaga kebun, dan bahkan jaga ternak dan lain sebagainya. Tetapi sistem pemeliharaannya ini yang dilepas bebas. Yang sore hari ini mendengar Sibarat sistem informasi berbasis elektronik berbasis terintegrasi ini sebenarnya mudah. Oke. Sangat mudah. Mungkin Kak Icat dengan juga Pak Yoris ataupun Pak kalian dengan adik-adik saya yang ada di studio juga bisa mengaksesnya. Jadi Sibarat ini kita linknya adalah ya sibarat.tts-cup ya, TTS Cup itu kecil ya, TTS KAB ya, .go.id. Jadi sibarat.ttscup.go.id ya, .id. Atau kurang keren ya Kak Ica Sibaratnya? Keren. Mungkin nanti setelah ini atau mungkin ada yang bisa masyarakat akses untuk makanya. Kalau kesulitan link nih, mungkin mereka bisa mencari lewat apa? Lewat Facebook kah? Atau lewat apa nih? Mungkin Dinas ada inovasi, mungkin Facebook atau apa gitu yang bisa diakses nih kira-kira. Ya, belum habis nih. Oh iya, silakan. Terputus. Saking semangatnya nih. Jadi, ya kita bisa membuka HP Android. Jadi bagi bapak ibu saudara semua yang juga ada saat ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita membuka dari Google. Dari bisa Google. mengakses sibarat.ttscup.go.id. Nah, ketika membuka maka munculnya di layar itu adalah selamat datang. Ya, di atasnya tertulis Sibarat, kemudian selamat datang, kemudian ada yang berwarna biru, kemudian ada yang di sebelahnya yang bukan berwarna biru. Sudah dapat juga Kak Ica? Bisa dilihat? Ya. Sudah. Kemudian di bawahnya itu ada promosi yang tadi saya sampaikan lebih awal. Di situ ada cuci pertolongan pertama jika kena gigitan hewan penular rabies ya. Cuci luka memakai sabun di bawah air mengalir selama 15 menit, segera ke puskesmas mendapatkan penanganan awal, kemudian diberikan antibiotik dan sebagainya. Ada 6 poin yang ada di situ. Nah, caranya mudah sih sebenarnya ya, cukup kemudian kita klik yang namanya laporkan kasus ya, warna biru warna biru, laporkan kasus. Nah, muncullah sudah di situ untuk kita mengisi identitas. Ya, jadi di situ kita tuliskan nama, alamatnya boleh jelas ya. Mungkin di mana kita tinggal, mau lurah, kelurahan kah, desa kah, yang ada nomor HP. Ya, ada nomor HP, nomor HP-nya yang bersangkutan ya. Begitu. Tapi kalau tidak, berarti mungkin orang tua kah, tetangga, sehingga ketika nanti ada konfirmasi balik dari Dinas Kesehatan Hewan maupun juga puskesmas, nah itu bisa dikontak melalui nomor yang dilaporkan. Kemudian di bawahnya itu kan ada puskesmas tujuan. Ya, di bagian kanan diklik akan muncul. Ya, kalau misalnya Kak Icatnya tinggal di belakang BRI contohnya, berarti kan dekat ke puskesmas kota. Ya, karena masuk ke kelurahan Taub Neno, mungkin aksesnya lebih dekat ke puskesmas kota. Maka pilih puskesmas kota. Atau Bapak mau buat saudara semua yang mungkin tinggalnya di Nule. Nah, di sebelah kanan tuh bisa diklik, muncul lagi ada puskesmas Nule, dipilih, diklik di puskesmas Nule. Sudah? Ya. Kalau misalnya sudah, ataupun mungkin di Niki-Niki ataupun di Wenlasi, yang penting di mana puskesmas yang bisa dekat untuk dengan diakses. Diakses. Misalnya gigitnya di Niki-Niki, dia mau berobat ke Niki-Niki, boleh. Ya. Berarti tidak selalu dia harus tinggal di Soe, kena gigit Niki-Niki, dia harus kembali ke Soe. Tapi minimal dari pertolongan pertama dia sudah lakukan, kemudian dia segera ke puskesmas yang bisa diakses. Utamanya bahwa ini Sibarat ini sudah jadi ya, dari masyarakat dengan website yang sederhana ini mereka bisa mengakses dulu. Nanti ke depannya tentu akan pengembangan ke depannya, misalnya kita mengingatkan misalnya sebatas untuk pengingat kapan divaksin, kemudian kesehatan hewan juga. Jadi akan ada rencana pengembangan ke depan.
depan yang penting masyarakat sudah tahu dulu untuk si barang ini, Ya. sehingga akan lebih mudah untuk mengakses. Dan kami harapkan juga bahwa target kita juga dalam pengembangan ini adalah pusat paspor khusus untuk kecamatan masing-masing, sehingga Ibu Camat bisa ikut memantau kasus-kasus yang ada di kecamatan masing-masing untuk bagaimana upaya penyendalian dan penanganannya. Where the stories start.